Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus TKM, pengurus yayasan Masjid Al-Hikmah, Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat maghrib majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita di malam hari ini, di malam-malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan haram, di bulan Rajab. Semoga Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Jaminan surga dan keridhaannya belum membuat beliau senang sampai akhirnya ada jaminan buat umat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Idzan, kata Nabi, kalau begitu lam arda wa wahidun ummati finnar. Aku enggak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pesan-pesan Nabi kepada sahabat Abu Dzar yang minta nasihat. Ausini ya Rasulullah, kasih nasihat aku dong, kata Abu Dzar. Usika bitaqwallah, aku nasihati kamu dengan takwa kepada Allah. Fa innaha ra'sul amri kulli, karena dia pokok dari segala urusan. Pokok segala urusan itu takwa. Ibadah itu juga pokoknya takwa. Maka berkeluarga juga itu pokoknya dasarnya juga takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan diri kalian dari satu diri, lalu Allah
ciptakan darinya rijalan katsira wa nisaa, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Ujung dari ayat ini, wattaqullah innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Berkeluarga pondasinya, pokoknya juga takwa. Apa saja ibadah, bahkan dia menjadi rukun khutbah. Setiap khotib harus ada pesan takwa. Kalau nggak ada pesan takwa, nggak sah itu. Saking pentingnya takwa. Usika bitaqwallah, aku nasihati kamu supaya kamu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia pokok segala urusan. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, zidni, tambahkan. Qala alaika bitilawatil Qur'an, hendaklah kamu selalu untuk menjaga tilawatil Quran. Diutusnya para nabi itu diantaranya supaya mentilawahkan Al-Quran. Yatslu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi itu diperintahkan untuk membacakan ayat-ayat suci. Wa yu'allimuhumul kitab, mentaklim. Setelah membacakan, mentaklim, mengajarkan maknanya melalui terjemahnya, tafsirnya, takwilnya. Kalau terjemah itu naqlul lughah ila lughah akhar, memindahkan bahasa ke bahasa yang lain. Dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke Jawa, ke Inggris dan lain sebagainya, ke Sunda. Kalau tafsir pengertian makna, kalau takwil itu bukan hanya tafsiran biasa tapi makna yang lebih dalam. Di balik ayat-ayat mutasyabihat dijelaskan. Terjemah, tafsir, takwil. Nah, alaika bitilawatil Quran, kalau itu orang-orang yang harus ahlinya. Tapi kalau tilawah, semua kita diusahakan harus mampu untuk tilawah. Tilawah, membaca Al-Quran. Di sini di masjid ini ada tilawah belajar tahsin tiap Jumat subuh. Yang pinter, yang kradul, yang baru belajar ikut gabung. Boleh. Itu enggak khusus orang-orang wah malu sudah lancar semua. Enggak apa-apa, yang belum lancar juga ikut. Nanti lama-lama jadi lancar. Wah saya belum bisa, ya justru belum bisa itu belajar. Kalau udah bisa ngajar gitu. Alaika bitilawatil Quran. Kalau enggak itu ya kapan aja lah dan dimanapun, enggak harus di sini. Kamu harus jaga tilawah Quran. Wa dzikrillahi azza wa jalla, berzikir mengingat Allah, menyambungkan kolbu kepada Allah azza wa jalla. Karena zikir ini bukan hanya zikir lisan, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir lisan. Bukan hanya juga perbuatan, rukuk, sujud, duduk, ini bagian dari zikir perbuatan, zikrul jawarih. Tapi hakikat zikir adalah zikrul qalbi, zikir hati. Kita memuji, kita meminta, tapi hatinya kosong, itu yang membuat amalnya kosong. Pernah seseorang umat dari Nabi Musa bertanya, ya Musa kalimullah, aku ini sudah berdoa 7 tahun tapi belum diijabah. Katanya kalau hamba meminta Allah pasti mengijabah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah doa orang-orang yang meminta. Maka ikuti perintahku.
falyastajibu li wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku agar mereka mendapatkan bimbingan. Aku sudah meminta wahai Musa kalimullah, tapi sudah 7 tahun enggak dijabah itu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku ijabah. Tapi saya enggak diijabah. Lalu Musa pun karena beliau kalimullah langsung nanya, ya Rabbi, si fulan umatku ini sudah minta selama 7 tahun. Engkau berjanji kalau minta akan engkau kasih. Kenapa dia sudah minta enggak engkau kasih? Mau tahu jawaban Tuhan enggak? Halo, mau tahu enggak? Jangan-jangan pengalaman enggak dijabah juga nih. Allah menjawab, hai Musa, itu umatmu memang minta kepada aku sudah 7 tahun, tapi mintanya baru dengan lisannya. Lisannya minta kepadaku, tapi hatinya sibuk dengan kambing-kambingnya. Dia minta cuman dengan lisannya, hatinya sibuk dengan kambing-kambingnya. Ya kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas di luar sana, dia minta tidak dengan sepenuh hati. Cuman lisannya yang minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatinya itu kemana-mana. Pernah nggak kita sholat hati kita kemana-mana? Nah itu sebabnya itu tuh. Itu penyebabnya itu. Kita nggak khusyuk itu, nggak dzikir kalbu kita. Cuman lisan kita berucap, kemudian badan berdiri rukuk sujud, namun hatinya kemana-mana. Padahal setiap ucapan itu dijawab sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Langsung dijawab. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai malaikat, apa yang dia minta kabulkan. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka boleh menyelipkan keinginan kita yang paling pokok di situ, diserkan dalam kalbu kita. Ya Allah anakku, ya Allah istriku, ya Allah rezeki, ya Allah, diselipkan. Tapi kalau kita selipkan, tetap aja kita minta ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta bukan rezeki, bukan anak, bukan yang lain-lain. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu permintaannya dituntun oleh Allah langsung. Dia diambil ketika Nabi Mi'raj. Al-Fatihah, surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa lewat kurir malaikat Jibril, tapi Fatihah begitu utama, diambil langsung di bawah arsy bersamaan dengan perintah salat. Ada 3 oleh Isra Mi'raj itu. 1 Fatihah, 2 perintah salat, yang ketiga ayat terakhir Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari amanar rasul sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu kontrak antara Allah dengan hambanya, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan khusus buat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ketika kita mengucapkan ghufranak, ya Allah ampuni kami, na'am, faghfir lana wa'fu anna, maafin kami, na'am, iya kata Allah. Waghfir lana, ampuni kami, na'am. Warhamna, sayangi kami ya Allah, na'am. Fa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami. Iya, ya, aku lindungi kamu. Tolonglah kami atas orang-orang kafir. Na'am. Amin ya Allah, ijabah doa kami. Jadi sahabat Ibnu Umar kalau baca itu, beliau lanjutkan amin. Bukan hanya Al-Fatihah, akhir Al-Baqarah, karena dia doa orang yang bertakwa, kita lanjutkan amin. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsirul Quran bis sunnah. Alaika bidzikrillah, hendaklah kamu selalu mengikatkan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan zikir ini kalbu tenang.
Dengan zikir ini hidup lapang. Maka malaikat datang juga siap karena dia lagi menghubungkan kolbunya kepada Allah, yang manggil Allah. Maka manggilnya pun juga manggil yang indah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafas-nafas jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Qalbunya dzikrullah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Kamu ridho dan diridhoi, kamu senang disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok-kelompok hambaku. Siapa tuh? An-nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Kalau kita belum nggak mampu jadi nabiyin, keberatan lah. Ya siddiqin, pengikut pewaris para nabi, ulama-ulama, wah beratan. Syuhada, mati syahid, kayaknya berat juga. Minimal jadi sholihin. Solehnya orang-orang awam itu dia jalanin yang wajib, jauhi yang dosa besar, udah soleh. Salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Lalu enggak berbuat dosa besar, enggak zina, enggak membunuh, enggak durhaka sama orang tua, itu udah soleh. Jauhi dosa besar, kerjakan yang wajib, itu sudah soleh. Masuk dalam doa Nabi ketika beliau mendapatkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dapat dari Allah. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Maka beliau sambungkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga untuk kami dan hamba Allah yang soleh-soleh. Soleh bagi orang awam itu tunaikan yang wajib, kemudian jauhi dosa besar, udah soleh. Apalagi ditambahkan yang sunnah. Kalau dia jalankan yang wajib, menjauhi dosa besar, menambahkan dengan yang sunnah, dia telah menjadi kekasih Allah. Semoga kita semuanya bisa menjadi kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dia tambahkan. Tidak cukup 5 waktu, tambah tahajudnya, tambah duhanya, tambah qobliyahnya, tambah witirnya, karena Allah mencintai orang yang sholat witir. Jadi wali itu bukan yang terbang, bukan yang hilang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka punya ciri la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak risau dengan masa depan, lalu tidak sedih dengan yang luput dari masa lalunya. Lalu mereka punya ciri alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Jadi wali-wali itu mereka punya ciri ya la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Hidupnya itu senang menjalankan perintah Allah, senang ibadah, senang berakhlak mulia, bukan karena terpaksa. Sholat senang, ngaji senang, bangun malam senang, ke masjid senang. Kalau itu sudah ada pada diri Bapak, berarti Bapak sudah dituntun menjadi kekasih Allah. Semoga kita semuanya menjadi kekasih-kasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzikrillah azza wa jalla fa innahu nurun laka. Karena tilawah Quran, zikir itu menjadi cahayamu fil ardi, di muka bumi, duhrun laka fis sama, menjadi simpananmu di langit. Di bumi dia menjadi cahaya, pembimbing. Cahaya itu kan penuntun. Kalau ini lampu mati semua, kita jalan nabrak-nabrak. Nah, orang yang enggak zikir seperti orang jalan yang tidak punya lampu di tengah kegelapan, nabrak-nabrak. Tapi kalau zikir dia terbimbing, dia sebagai cahaya, nurun. Di bumi ini menjadi nur, cahaya, wadukhrun, simpanan fis sama. Ketika Nabi Mi'raj di langit ketujuh,
Nabi Ibrahim berpesan, aku titip salam kepada umatmu, sampaikan surga itu subur tapi belum ada tanamannya. Tanamannya tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita lagi nabung ini buat akhirat kita. Duhrun laka fis sama. Jadi kita lagi nabung ini. Nanti kalau sudah masuk surga, surganya rimbun, banyak tanamannya. Itu adalah tasbih yang kamu baca, tahmid yang kamu baca, takbir yang kamu baca, tahlil yang kamu baca. Aku titip salam buat umatmu, kata Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim titip salam, maka kita setiap salawat dan salam untuk kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang pakai sayyidina, yang enggak pakai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang pakai sayyidina boleh, enggak juga boleh. Yang enggak boleh, yang enggak sholawat, enggak sah sholatnya nanti. Nah. Jadi itu zikir sebagai cahaya, baca Quran sebagai cahaya di muka bumi, simpanan di langit. Ya Rasulullah, kata Bundar, zidni, tambahin dong. Suruh minta tambah, dia minta tambah, tambahin nasihatnya. Senang dia dinasihatin Nabi. Iyyaka wa kasratad dhahiki fa innahu yumitul qalba wa yudhibu binuril wajhi. Kamu jangan banyak ketawa. Boleh kalau ketawanya terbahak-bahak ya, di komedi-komedi itu. Kenapa? Fa innahu yumitul qalba. Banyak ketawa itu mematikan kolbu. Yudhibu binuril wajhi, menghilangkan cahaya wajah. Jangan banyak ketawa. Ketawa sekedarnya boleh. Nabi kadang-kadang ketawa juga, tapi bukan kemudian tertawa terus, jangan. Apalagi ketemu tiang listrik ketawa, ketemu kambing ketawa lah, itu mah ketawa bidala gitu. Jangan banyak-banyak ketawa, kuranginlah ketawanya. Kenapa? Dia mematikan hati, menghilangkan cahaya wajah. Ya Rasulullah, zidni, tambahkan. Alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Kamu hendaklah ikut berjihad. Jihad itu umum, lebih khusus qital. Kalau qital berperang, kalau jihad ulama membagi-bagi, jihad ekonomi, jihad membebaskan buta huruf Al-Quran, jihad ilmu pengetahuan, jihad berdakwah, itu jihad, itu umum. Alaika bil jihad. Teman-teman kita ada yang dakwah di pedalaman, jihad. Di kampung-kampung ada yang belum tahu di situ. Banyak anak-anak yang muslim tapi nggak bisa baca Quran, dia ajarin, dikumpulin dengan sukarela, jihad. Ini walaupun lingkungan muslim, tapi banyak ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, dikumpulin, diajak baca Quran, diajarin abata. Jihad itu, jihad buta huruf Al-Quran. Wah, ini ada masjid gede tapi kosong. Lalu dia ke rumah-rumah ngajak ke masjid, jihad. Ini alhamdulillah, walaupun dingin adem tapi Al-Hikmah masih banyak jamaahnya. Tadi pagi saya ke Cipondoh, jamaahnya tinggal separuh. Kenapa ini? Hujan Ustadz katanya. Jamaahnya tinggal separuh, hujan. Biasanya penuh gitu keliling. Ini kok cuma separuh, hujan. Nah, sebagian itu kalau kena hujan seperti kerupuk, langsung klepok gitu. Dengan niat yang sungguh-sungguh, hujan enggak menghalangi kita untuk beribadah, memakmurkan rumah Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pemakmur masjid sebagai tanda orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Alaika bil jihad. Jihad jangan dimanakan kital. Kital itu berperang di medan musuh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru wasabiru warabitu, dan ribatlah. Ribat di masa perang menghadapi musuh. Tapi ribat lagi aman itu jaga waktu sholat. Ribat aman itu jaga waktu sholat. Maksudnya apa? Jangan sampai terlambat sholat. Nunggu sholat setelah sholat, ini ribat nih. Nunggu isya ini ribat. Mau subuh lagi tarhim ke masjid, ribat. Mau maghrib jam 6 lewat seperempat, nah, lewat 5 sudah datang, ribat. Dia pahalanya seperti berjaga di medan perang. Itu ribat dikala aman. Yang kayak gitu nggak semua bisa juga. Rata-rata itu denger adzan baru berangkat. Halo, betul nggak? Rata-rata. Tapi yang ribat belum adzan udah berangkat. Kata Imam Ali ketika sudah berangkat sebelum adzan, kamu sudah ke masjid belum adzan. Adzan itu manggil orang yang lalai. Kalau nggak lalai sudah datang sebelum adzan. Oh, itu ribat itu. Itu yang bisa begitu juga yang Allah hidupkan hatinya. Kalau nggak bisa. Gitu. Yang Allah hidupkan hatinya baru bisa. Kalau nggak bisa. Gitu. Itu dipilih oleh Allah juga yang begitu-begitu. Nggak semua. Nggak semua. Yang ikut jamaah katakanlah 4 shop, yang ribat ya 10 gitu. Enggak semua, kebanyakan datangnya setelah adzan. Itu ribat, itu pahalanya besar. Dia menjadi pengundang rahmat dan penggugur dosa, kata Nabi. Apa itu? Kasratul wudu indal makarih, banyak wudu ketika enggan dia sempurnakan. Kasratul khutbah ilal masjid, banyak jalan menuju masjid. Wang tidorus salat ba'da salat, dia menunggu waktu salat setelah salat. Nah sekarang nunggu isya. Ini bapak-bapak lagi ribat semua ini. Semoga Allah terima segala ribat kita semua, amin. Ya Rasulullah, zidni, tambahin dong, tambahin. Kalau tadi sifatnya amal-amal yang sifatnya pribadi, tilawah, dzikir, lalu jihad, ahibbal masakin wajalishum. Ini sifatnya sosial. Cintailah orang-orang miskin, duduklah bersama mereka. Cintai orang-orang miskin, duduklah bersama mereka. Orang miskin sering nggak dianggap, maka sama Nabi diperhatikan khusus. Kalau nyintai orang kaya gampang, minta kerjaan biar kecipratan duit gitu. Halo, tapi kalau duduk sama orang miskin kan nggak dapat apa-apa gitu, malah kadang-kadang dipinjemin duit. Maka jalishum, kamu duduk bareng mereka. Yang pengikut Nabi awal-awal itu banyakkan orang-orang miskin. Sama zaman sekarang yang ke masjid banyakkan orang-orang miskin. Ini yang datang kan jarang yang punya tabungan 2 miliar kan. Halo, kalau yang dimaksud kaya sekarang, tapi kalau yang dimaksud kaya dalam Islam, kalau punya makanan buat dimakan 2 hari itu kaya. Kalau definisinya itu kayaknya orang kaya semua ini. Halo, betul nggak? Nah, Rasulullah yang diundang orang kaya datang juga, tapi kalau sama orang miskin itu buru-buru. Jangan sampai bikin kecewa orang miskin. Sudah miskin dibikin susah. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Ahibbal masakin, cintai orang-orang miskin, perhatikan mereka. Jalishum, duduk bareng mereka. Kadang-kadang mereka itu malu punya keperluan. Kalau kita duduk sama mereka, mereka punya butuh, mereka punya
hajat. Nah, itu mereka akan menyampaikan kalau kita sudah duduk bersama mereka. Wajalishum, kata Nabi. Ya Rasulullah, zidni, tambahin dong nasihatnya. Ungdur ila man huwa tahtaka wala tangdur ila man huwa fauqaka fa innahu ajdaru an tajdari nikmatallahi alaika. Nih, dalam hal ini nasihat buat kita semua. Lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Itu membuat kamu lebih bisa bersyukur kepada Allah. Jadi lihat yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Kalau yang rumahnya tipe 21 nggak usah ngelihat yang tipe 45, nanti kurang syukur. Ngelihat yang ngontrak, nah, yang ngontrak ngelihat yang di pinggir jalan. Lihatlah yang di bawahmu, itu membuat kamu bisa bersyukur. Jangan lihat yang di atasmu. Dalam urusan dunia, kalau urusan akhirat sebaliknya, lihat yang di atasmu. Urusan akhirat lihat yang di atasmu. Wah, dia sudah bisa sholat berjamaah rutin, dia sudah bisa menjaga 5 waktu, tambah sholat sunnah, tambah saum sunnah. Saya kok belum? Supaya kita termotivasi. Jadi dalam urusan akhirat lihat yang di atasmu, dunia lihat yang di bawahmu. Ya Rasulullah, zidni, tambahin dong. Qulil haqqa wa in kana murra, kata Nabi, sampaikan, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kadang-kadang itu pahit, tapi kalau itu benar sampaikan. Qulil haqqa wa in kana murra. Tentunya juga tetap berhikmah, pakai hikmah. Enggak kemudian semua diumbar. Ini ada rahasia-rahasia kita masa lalu diceritakan semua, yang enggak begitu maksudnya. Bukan begitu. Walaupun kadang-kadang mengenai kita, walaupun kadang-kadang itu melukai kita, kalau itu yang hak sampaikan. Tapi yang rahasia jangan disampaikan. Yang rahasia itu apa? Rahasia itu keburukan-keburukan yang Allah tutup. Allah mengampuni hambanya selama hamba itu lam yujahiru illal mujahirun, kecuali mereka yang mujahirun. Mujahirun itu orang yang ngungkit-ngungkit keburukan yang sudah Allah tutup. Satu hari pagi-pagi ada seseorang lapor sama Umar, ya Umar, saya malam berzina begini-begini, mabuk begini-begini. Allah sudah tutup, kenapa kamu bongkar-bongkar? Sudah, masa lalu yang buruk, yang jelek itu jangan dibongkar-bongkar. Karena kalau diceritakan nanti akan ngundang orang lain ngikutin. Maka jangan, ceritakan yang baik-baik supaya yang lain ngikutin yang baik-baik. Orang berbuat maksiat itu dibenci sama Allah. Tapi kalau dia bongkar kemudian dia ceritakan sama orang-orang, lebih dibenci lagi. Itu namanya mujahirun. Sembunyikan itu. Qulil haqqa wa in kana murra, katakan yang hak walaupun itu kadang-kadang pahit. Ya Rasulullah, zidni, tambahin ya Rasul. Liraddaka 'anin nas ma ta'lamuhu min nafsika wa la tajid 'alaihim fima ta'ti wa kafa bika 'aiban an ta'rifa minan nas ma tajhaluhu min nafsika wa tajidu 'alaihim fima ta'tika. Jadi kamu hendaklah menolak pandangan orang-orang terhadap dirimu. Kamu dianggap baik, dianggap soleh, dianggap yang lain-lain, padahal kamu tahu tentang dirimu. Orang itu kan kadang-kadang mandang kita itu lebih baik dan lain sebagainya, sudah soleh. Nah, pandangannya kayak gitu, kamu harus menganggap dirimu itu salah, doif. Seperti pandangan Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memang kita kalau mandang orang, pandang kebaikannya. Orang mandang kita, mandang kebaikan kita. Tapi kita mandang diri,
pandang keburukan kita, supaya kita tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan orang lain nggak tahu keburukan kamu, tapi kamu tahu tentang keburukan kamu. Cukuplah itu menjadi aib kalau engkau senang dengan pandangan orang, padahal kamu tahu diri kamu berlumur dosa. Aib kamu percaya sama pandangan orang, sementara kamu yang tahu persis malah kamu lupakan tentang dirimu. Suruh mandang diri ini banyak khilaf, banyak dosa, banyak kesalahan. Biarlah orang lain memandang kesolehan, kebaikan, tapi pandang diri kamu banyak dosa. Dengan gitu kita banyak istighfar, astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Jangan bangga. Summa doroba biyadihi ala sadrihi. Lalu Rasulullah memukulkan tangannya ke dadanya begini. Nabi sering memedang tangan, pundak, dada. Ini sebagai isyarat kasih sayang dan kedekatan. Kata Nabi ini pesan terakhirnya, ya Abadar, wahai Abu Dar, la aqla katadbir, wala wara'a kal kaffi, wala hasaba kahusnil khuluq. Tidak ada akal yang baik seperti yang digunakan untuk berfikir. Dalam Al-Quran itu dianjurkan kurang lebih 49 kali, afala taqilun, afala tafakkarun, wahum la yaqilun. Jadi kalimat la taqilun, tatafakkarun itu berulang-ulang supaya manusia itu menggunakan akal pikirannya. Tafakkaru sa'atan, berfikir, tafakkur sa'atan, sesaat, khairum min ibadati alfi rakaatin, lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Karena 1000 rakaat kalau salah nggak ada nilainya di sisi Allah. Dengan ilmu ibadah itu akan bermakna. Tidak ada yang akal yang baik sebagaimana akal yang digunakan untuk berfikir. Wala wara'a kal kafi, tidak ada kewaraan yang sempurna sebagaimana dia waroknya menahan diri dari hawa nafsu. Wala hasaba ka husnil khuluq, tidak ada perbuatan yang lebih mulia daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kata Nabi, sabaqat husnul khuluq, melampaui akhlak yang mulia itu qaimil laili wa shaimin nahar, orang yang salat malam dan puasa di siang hari. Orang nanti di hari hisab ada orang rajin salat malam, rajin puasa sunat, satu lagi akhlak mulia. Akhlak mulia ini melampaui, dia derajatnya lebih tinggi daripada orang yang puasa dan orang yang salat malam. Satu nih, ya rajin puasa, rajin sholat malam, tapi suka marah-marah, mohon maaf gitu. Lalu dia juga kurang baik sama orang. Satu lagi orangnya baik, nggak sholat malam, tapi juga nggak puasa, tapi baik. Yang baik ini lebih baik daripada yang sholat malam dan orang yang puasa. Ya lebih baik lagi dia sholat malam, dia puasa, jadi orang baik. Tapi kalau disuruh milih, yang baik tadi melampaui. Demikian pesan Nabi kepada Abu Dar setelah Nabi menyampaikan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Mungkin ada yang bertanya sebelum dilanjutkan. Berapa menit lagi tuh? 3 menit, ayo kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya lanjutin. Ya, lanjut aja ya. Kalau tadi disebutkan suhuf-suhuf, pesan Nabi kepada Abu Dar. Nah, Al-Quran itu kitab langit yang terakhir yang mencakup seluruh isi kitab-kitab samawi. Ada Zabur, Taurat, Injil, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf nabi-nabi sebelumnya, suhuf Harun. Nah, itu ketika dikumpulkan itu muatannya semua ada dalam Al-Quran. Maka dia mukjizat akhir zaman yang sampai hari kiamat nabinya sudah nggak ada, Quran tetap menjadi mukjizat karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Seandainya seluruh kitab suci dibakar, Injil, Taurat, Zabur, semua Tripitaka dan lain-lain dibakar, yang tersisa tinggal Al-Quran.
Kenapa? Seandainya Quran dibakar, banyak para penghafal Quran. Sementara nggak ada penghafal Injil, penghafal Taurat, nggak ada. Nah, disinilah terjaganya Al-Quran. Bukan hanya fis-sudur, tapi juga fis-sudur. Bukannya tertulis, tapi di dada-dada orang-orang yang beriman. Dan itu rupanya banyak terdapat di negeri ini, di Indonesia ini. Anak-anak kecil pada penghafal Quran. Maka ada yang namanya hafidz Quran. Syekh Ali Jabir almarhum pernah menyampaikan pada kami waktu di MUI dulu, kami mau bikin hafidz Arab, nggak jadi, susah nyari penghafal Quran yang kecil-kecil di Arab susah. Tapi di Indonesia bejibun, cari ke pelosok-pelosok para penghafal Quran, anak-anak kecil pada hafal Quran. Jadi perkembangan anak-anak pemuda pencinta Quran Indonesia ini melampaui daripada negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan tanda sebagai kebangkitan Islam di negeri ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.